Hai, Assalamualaikum. Kamu lupa pencet. Jadi hari ini aku mau ngebahas ulang tentang Oxalis triangularis. Aku bahas ini karena masih banyak banget ternyata yang nanya, Kak, kenapa Oxalis aku mati? Kenapa Oxalis aku banyak jamur di daunnya? Kenapa Oxalis aku layu? Insya Allah aku bakal bahas yang lebih detail karena aku udah cukup lumayan nambah pengalaman soal Oxalis ini. Ini for your information, ini adalah tanaman dari induk yang sama, dari umbi yang sama dari dulu video awal aku yang pertama. Memang dia nggak rimbun karena dia sudah melewati fase dorman. Apa itu dorman? Dorman adalah fase berhenti tumbuh. Jadi tanaman itu tidak menumbuhkan daun sama sekali, tidak menumbuhkan bunga sama sekali, tidak ada pergerakan. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa tanaman bisa dorman? Itu alasannya adalah karena dia tidak menemui kondisi yang seharusnya bikin tumbuhnya itu optimal. Misal, Oxalis ini sangat suka cahaya matahari. Jadi ketika dia dapat cahaya matahari yang kurang, atau setiap hari itu musim hujan, setiap hari cahaya mataharinya redup, insya Allah dia dorman. Nah, punyaku ini juga sempat dorman waktu dia melalui fase musim hujan. Seperti yang kita tahu, musim hujan itu kayak hampir setiap hari gelap, setiap hari mendung. Apalagi tempatku ini kan beratap ya, jadi kalaupun ada satu hari yang kena sinar matahari, itu paling sinar matahari cuma muncul sejam, tapi itu pun karena kena atap dia jadi nggak kena, makanya dia tiba-tiba dorman. Nah, jadi ketika tanaman itu dorman, ketika Oxalis ini dorman, dia bakal, daunnya tuh semua bakal layu, layu, habis, nggak ada daunnya sama sekali. Tapi kalau teman-teman gali tanahnya, teman-teman bisa menemukan ada banyak sekali umbi, atau sebutannya adalah bulb. Dia bentuknya itu kayak kunyit gitu loh, kayak umbinya kunyit, umbinya rimpang, ya mirip rimpang-rimpangan gitu. Nah, terus setelah dorman itu apa yang aku lakuin? Aku bersihkan, aku cuci pakai antrakol supaya nggak ada jamur di umbinya itu. Habis itu aku keringkan baik-baik. Setelah kering, aku taruh di tanah baru. Nah, pas di tanah baru ini, tanah yang benar-benar baru ya, karena sudah ada percobaan. Aku lihat orang bule ngelakuin percobaan antara dia nanam ulang umbinya ke tanah biasa dibandingkan dengan tanah baru, dan lebih cepat dan lebih rame tumbuhnya Oxalis yang ditaruh di tanah baru. Jadi usahakan benar-benar tanah baru. Metannya apa? Aku ini cuma pakai sekam bakar, sekam mentah, sama kokopit. That's it. Dan dia alhamdulillah bisa tumbuhnya bagus. Cuma waktu aku beli dulu, aku ingat mbaknya itu pakai tanah merah biasa, dan itu dia juga tumbuh bagus banget. Setelah itu umbinya itu aku taruh di dalam tanah dengan posisi tenggelam ya. Awalnya aku taruh agak muncul keluar tapi nggak tumbuh, ternyata akhirnya aku benamin sedikit aja. Intinya umbinya itu ditanam sampai nggak kelihatan, tapi jangan terlalu dalam, cuma paling ya ditutup 0,5 cm tanah lah, ya kan. Karena kan ini Oxalis ini daunnya itu rapuh, kecil, jadi kalau misalnya terlalu banyak tanah di atasnya, dia susah buat dorong daun barunya itu keluar ke permukaannya. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu tebal. Nah, terus di fase dia cuma umbi itu jangan terlalu sering nyiram. Siram hanya sesekali, ketika tanahnya sudah mulai kering baru siram. Tanahnya udah kering, siram. Dan yang paling penting lagi, taruh dia di tempat yang kena sinar matahari, karena Oxalis itu sangat kena sinar matahari. Tadi aku udah ukur pakai 3-way meters ini, dan dia itu aku lihat tumbuhnya optimal di 500 sampai 1000-an lux. Jadi kan beda-beda ya. Kadang pagi itu dapatnya itu bisa sampai 1000 lux, bahkan sampai 2000 lux. Itu kan kalau sinar pagi langsung. Nah, ketika sampai siang-siang kayak gini itu mulai turun ke 500 sampai 800, dan dia tumbuhnya insya Allah masih baik-baik aja.
Nah jadi ya ini oksalis aku tumbuh dari yang mati total. Sebenarnya dia nggak mati, cuma berhenti tumbuh aja ya, dari umbi itu yang tadi aku cerita. Sekarang dia udah tumbuh sebanyak ini, dan kalau dia udah ketemu sinar matahari itu dia tuh jadinya tuh numbuhnya tuh seliar rumput. Jadi dia jadi gampang banget numbuhnya pokoknya. Dan daunnya juga jadi tegak-tegak banget. Pokoknya ini bener tanaman yang sangat suka sinar matahari. Dia kan nyctinesti ya, dia tanaman yang gerakannya terpengaruh dengan sinar matahari. Dan di sini bisa dilihat ada bunganya yang cantik banget, lucu, simple, sederhana, tapi kita nggak bisa cuekin bunganya gitu. Saking cantiknya tuh, simple tapi pinknya pink yang soft, lembut kayak gitu kan. Belum lagi dia bisa joget-joget, goyang-goyang seperti kupu-kupu gini. Tapi biasanya dia kalau sering-sering digoyang-goyang gini, dia stres juga, terus daunnya jadi muncup. Jadi jangan terlalu sering ganggu dia. I think that's it. Itu dia pengalaman aku seputar oksalis sih. Oh, kalau misalnya ada jamur-jamur putih di daunnya, itu kenapa, Kak? Itu jamur, definitely itu jamur. Dan kenapa bisa berjamur? Kemungkinan sangat besar kurang cahaya, atau teman-teman terlalu sering banyak nyiram, atau tempat teman-teman terlalu humid. Dia menurutku, tadi aku juga ukur dia humidnya seberapa. Dia bisa menjangkau humidity di ambang 50%. Tapi kayaknya lebih dari itu bakal jamuran ya, karena biasanya tanaman itu normal di humidity 60-80. Tanaman yang butuh humidity. Jadi 50 itu sebenarnya masih di bawah kondisi normal tanaman yang suka humid. Dan ya, kalau misalnya tanaman teman-teman jamuran, coba dijemur di sinar pagi. Atau ini lagi satu yang aku perhatiin, rata-rata orang mengira antrakol itu cuma dipakai di tanah, jamur yang ada di tanah, atau supaya umbinya nggak jamuran. Antrakol itu juga bisa dipakai di daun. Jadi caranya dengan cara disemprotkan ke daunnya. Cuma kalau oksalis ini kan sekali dia kena jamur, sudah gitu. Nggak akan selamat lagi daunnya. Cuma kan untuk antisipasi supaya daun lainnya nggak kena jamur, itu bisa antrakolnya disiramin di bagian daun gitu. Oke, sepertinya itu aja info yang bisa aku share seputar Oxalis triangularis. Kalau misalnya teman-teman ada info tambahan tentang tanaman ini, atau ada pertanyaan lain tentang tanaman ini, atau ada tips lainnya yang juga bermanfaat buat tanaman Oxalis ini, silahkan komen di bawah. Nanti insya Allah aku bakal diskusi dan bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selanjutnya kita masuk ke segmen komentar pilihan. Komentar yang terpilih kali ini dari Shinichi Kudo. Wih, detektif Conan ini yang komen. Kak, rekomendasi pupuk yang cocok untuk semua tanaman dong. Aku sangat rekomendasikan guano, terutama yang mereknya NASA guano. Aku suka banget itu pupuk, top tier banget. Atau yang dari petani daun juga bagus. Teman-teman bisa pakai yang foliage essence, itu juga bagus, tapi harus dicampur air dulu terus disiram gitu. Terus dekastar aku juga ngerasa itu bagus buat semua tanaman, biarpun aku ngerasa masih hasilnya masih di bawah guano sih. Guano tuh aku kayak nggak perlu nakar, tinggal tabur doang terus tiba-tiba dia udah banyak banget tunas barunya, terutama yang mereknya NASA, ingat. Dari Mas Gilang Muzamil, benar-benar kayak COVID ya, PPKM darurat aja kalau gitu. Terus yang terpapar virus suruh isoman, jangan lupa tingkatkan imun dengan cara ganti metan dan perbaiki nutrisi, jemur di bawah simak pagi. Actually bener, aku karena tanamanku pada kena virus kan, aku memang ngelakuin hal-hal yang kayak gitu sih, kayak ya nambahin nutrisi, ngasih yang antivirus, terus kasih mereka simat. Karena aku sih termasuk yang percaya, karena dulu aku suka banget pelajaran biologi. Yang namanya seleksi alam itu pasti ada, yang kena virus segala macam itu pasti ada. Tapi aku juga percaya kalau misalnya yang nyiptain juga bakal kasih antibody, cepat atau lambat itu bakal terbentuk, mau di tanaman mau di manusia. Aku ngerasa pasti ada caranya supaya tanaman itu survive. Jadi
ya gitu, aku tetap kasih pupuk yang bagus, kasih nutrisi, lihat perkembangannya gimana, kasih sinar matahari, kasih metan yang bagus, dan berharap mereka bisa tumbuh lebih baik biarpun di gen mereka tetap ada tersimpan. Kayak misalnya orang habis kena corona pasti di darahnya itu tetap bisa ketahuan dia itu penyintas COVID ya kan. Mungkin tanamanku juga sama, kalau misalnya di tes gennya itu mereka penyintas mozaik. Oke, terima kasih atas komentarnya. Ditunggu komentar dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.